Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsono di sini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini tentang penghasilan tidak kena pajak. Konteks materi kita adalah dalam kita sedang berbicara tentang bagaimana penghitungan PPh pasal 21. Salah satu komponen atau unsur penting dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah penghasilan tidak kena pajak. Hakikatnya penghasilan tidak kena pajak ini adalah seperti biaya hidup bagi orang pribadi tersebut. Ingat bahwa PPh itu adalah pajak subjektif, melihat kondisi dari subjek pajak. Maka salah satu cara untuk melihat kondisi dari subjek pajak adalah melihat kondisi atau status perkawinannya dan tanggungannya. Itu semua kemudian termaktub dalam penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan ini adalah PTKP ini adalah batasan penghasilan yang tidak kena pajak. Sampai dengan angka sekian tidak kena pajak, berarti di atas ini kena pajak. Nah, menentukan sampai dengan penghasilannya berapa, itulah yang akan kita bahas. Dan itu diatur di sebuah peraturan Menteri Keuangan, ada di Undang-Undang PPh, tapi kemudian perinciannya ada di peraturan Menteri Keuangan tentang jumlah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ya, ketentuannya sebagai berikut. Bagi setiap diri wajib pajak, setiap orang itu yang single, ya, yang nggak punya, tidak punya pasangan, tidak menikah atau belum punya tanggungan, dia diberikan PTKP sejumlah 54 juta. Ya, kalau single 54 juta. Kemudian kalau dia menikah, kalau dalam bahasa pajak kawin, ya, mendapatkan tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar 4,5 juta. Ini setahun ya, ini per tahun. Ini per tahun. Artinya jika ada seorang laki-laki single, dia PTKP-nya 54 juta. Yang berarti penghasilan dia dalam 1 tahun sampai dengan 54 juta itu tidak kena PPh. Kalau 56 juta bagaimana? Berarti tinggal 56 juta kurangi 54. Oke, berarti cuma 2 juta yang kena pajak. Begitu logikanya. Kalau menikah berarti 54 ditambah 4,5 sama dengan 58,5 juta per tahun setahun, ya. Ini jumlah penghasilan tidak kena pajak jika dia menikah atau kawin, K itu ya, belum punya tanggungan. Notasinya kayak gitu, K garis miring 0. Nah, bagaimana kalau dia punya tanggungan? Tanggungannya itu diperhitungkan juga. Per tiap tanggungan itu 4,5 juta. Ya. Siapa yang boleh menjadi tanggungan? Yaitu setiap anggota keluarga, sedarah semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Jadi tanggungan maksimal 3. Kalau 4 bagaimana? 4 diambil 3 saja. Nah, siapa yang boleh menjadi tanggungan? Itu anggota keluarga yang sedarah, berarti anak, ya, anak gitu, atau semenda dalam garis keturunan lurus, berarti semenda itu contohnya adalah anak tiri atau orang tua atau mertua gitu ya. Kalau orang tua tuh garis keturunan lurus, kalau mertua itu berarti semenda gitu. Nah, maksimal 3 orang itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita ambil kasus, misalkan kalau ada sebuah keluarga punya istri 1, anak 1. Nah, maka kita menulisnya sebagai orang tersebut kawin, ya, punya anak 1. Maka PTKP-nya adalah 54 juta untuk diri pribadi, kemudian 4,5 juta karena kawinnya, dan 4,5 juta karena tanggungan. Di total sama dengan 60. Berapa ini? 9 sama, ya, berarti jumlahnya sama dengan 0,63 ya.
63 juta dalam 1 tahun. Itu penghasilan tidak kena pajak keluarga tersebut. Ada satu ketentuan lagi yang harus diperhatikan. Ternyata penerapan PTKP itu ditentukan pada keadaan awal tahun pajak, awal tahun kalendernya. Jadi kalau tahun pajaknya biasanya sama dengan tahun kalender, jadi biasanya 1 Januari. Dengan kata lain itu kondisi 1 Januari. Tahun pajak berapa tahun itu ya sesuai dengan kondisi. Misal kalau ada orang di kondisi 1 Januari 2020 dia sudah menikah, anaknya 2, maka tadi PTKP-nya adalah 63 juta. Nih lihat yang sini ya. Oke. Ini K1 berarti K2 berarti tambah 4,5 juta. 4,5 juta berarti 67,5 juta. Nah, bagaimana kalau ternyata tanggal 2 Januari lahir anak ketiga? Nah, PTKP-nya tetap K2 sepanjang tahun tersebut selama tahun 2020. Karena yang dilihat adalah kondisi 1 Januari 2020. Itu ilustrasinya ya. Mari kita lihat. Ketentuan lain dalam penghitungan PPh pasal 21, bagaimana dengan karyawati? Berarti ini adalah orang yang bekerja tetapi dia perempuan. Berarti karyawati ya. Kalau karyawati penghitungan PTKP-nya itu ada beberapa alternatif. Yang pertama lihat dulu yang ini. Yang satu ya, ini gambarnya ada maknanya masing-masing yang tidak dituliskan di slide, jadi akan saya terangkan. Ini ada sebuah keluarga, istrinya itu karyawati. Ternyata dia punya suami, dari pakaiannya sih dan wajahnya dia orang yang kelihatannya profesional atau minimal punya penghasilan. Oke, berarti punya penghasilan ini berpenghasilan. Kalau berpenghasilan, maka karena Indonesia itu penganut patriarkalistik, maka si karyawati ini tidak bisa statusnya menjadi kawin. Kenapa? Karena dia tidak perlu dalam tanda petik menanggung suaminya. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, ketika seorang istri atau seorang karyawati punya suami yang berpenghasilan, maka PTKP si karyawati ini hanya untuk diri sendiri. Dia kawin tapi PTKP-nya hanya diri sendiri atau tidak kawin. TK 0 ya, karena apa? Anaknya atau tanggungannya itu ikut suaminya. Ya, jadi TK 0 itu hanya status dalam penghitungan PTKP karyawati tersebut saja. Bukan dalam kehidupan nyatanya. Kehidupan nyata dia sudah menikah dan punya anak ya. Tetapi dalam penghitungan PPh pasal 21 tempat dia bekerja, dia dianggap TK 0, tidak kawin tanpa tanggungan. Itu alternatif pertama. Yang kedua, ini jika si karyawati ini dia menikah dengan laki-laki yang seorang suami yang tanpa penghasilan. Maaf, ini wajah memang dibuat seperti itu tapi tidak bermaksud mendiskreditkan ya. Jadi ini seorang suami yang tanpa penghasilan. Kalau tanpa penghasilan boleh seorang karyawati PTKP-nya itu seperti menanggung suaminya dan menanggung tanggungannya. Jadi PTKP dia itu buat diri sendiri berarti 54 juta dan status kawin berarti plus 4,5 juta. Plus tanggungannya maksimal 3 orang. Nah, cuma ada syarat. Syaratnya adalah ada keterangan tertulis dari Pemda minimal kecamatan bahwa suaminya itu tidak berpenghasilan gitu. Ya, jadi harus ada syarat dokumen formalnya. Yang ketiga, memang ada seorang karyawati tetapi tidak kawin, benar-benar tidak kawin, ya sudah, berarti PTKP-nya diri sendiri ya, atau 54 juta. Oh ya, harus saya tegaskan di sini, notasi tidak kawin, entah itu laki-laki atau perempuan, itu dimaknainya dalam pajak itu bisa 2 alternatif. Benar-benar dia
bujangan atau laki-laki, atau perawan atau gadis belum menikah, atau bisa juga duda atau laki-laki atau janda. Gitu. Karena maaf saya bicara dalam konteks pajak saja ya, tidak untuk bermaksud apapun. Jadi duda atau janda itu tidak ada notasi khusus dalam pajak, maka tetap dikategorikan ke tidak kawin. Nah, kalau tidak kawin, apakah pasti tidak ada tanggungan? Belum tentu. Bisa jadi tidak kawin tapi punya tanggungan. Bisa dia mengangkat anak, bisa memang anaknya dia, ya, yang karena satu dan lain hal sehingga dia menduda tapi kemudian ada anak, gitu ya, ikut dia. Itu jadi tidak kawin itu bukan berarti tanpa tanggungan. Boleh ada tanggungan kalau memang itu memenuhi ketentuan. Mari kita lihat ilustrasinya. Nono Suparno adalah seorang lulusan D3 PKN STAN yang mulai bekerja di KPP Pratama Jakarta Tebet 1 Desember 2016. Oke. Nono Suparno menikah tanggal 30 November 2016. Ya, oke. Jadi ini ya 30 November menikah, 1 Desember bekerja. Istrinya seorang guru. Bagaimana PTKP dari si Nono Suparno di tahun 2016? Ditanya tahun pajak 2016. Jawabannya adalah ingat, kondisi tahun 2016 dilihat adalah kondisi 1 Januari 2016. Maka bagaimana kondisi 1 Januari tahun 2016? Karena dia baru menikah di 30 November, maka dia bisa dikatakan di 1 Januari masih single. Maka Nono Suparno tahun 2016 itu PTKP-nya adalah TK0. Ini ya, ini TK0. TK0. Tidak kawin karena 1 Januari belum menikah. Jadi dia hanya berhak untuk dirinya sendiri saja. Diri wajib pajak, iya. Gitu. Kawinnya belum. Tanggungannya juga belum. Kenapa? Kawinnya baru di 30 November. Sudah lewat dari 1 Januari. Oke. Jadi paham ya teks planningnya. Kalau mau menikah, menikahlah di 1 Januari agar tahun tersebut sudah masuk sebagai PTKP. Ya, oke. Baik. Berikutnya. Nih ada pertanyaan berikutnya. Nah, jika kondisi di atas tetap berlanjut sampai dengan tahun 2017, ini kan tadi tahun 2016 ya. Kalau tahun 2017 masih seperti ini, artinya belum punya anak, sudah menikah belum punya anak, tidak cerai dan sebagainya. Bagaimana PTKP Nono Suparno di tahun 2017? Maka jawabannya adalah lihat kondisi 1 Januari 2017 dari Nono Suparno. 1 Januari 2017 bagaimana? Oke, dia ternyata sudah menikah kan? Sudah menikah. Sudah punya anak belum? Belum dong. Tahunya dari mana? Lah nikahnya baru tanggal berapa? 30 November. Baru 2 bulan masa sudah iya 2 bulan ya, 1 bulanan masa sudah punya anak? Kan belum, ya belum lahiran kan? Maka K0. Itu. Dia menikah, belum punya tanggungan. Selamat menikah, berarti K0 berarti untuk diri wajib pajak sendiri 54 juta, kemudian status menikahnya itu 4,5, maka 58,5 juta. Itulah PTKP si Nono Suparno di tahun 2017. Nah, berikutnya, ada si Budi, seorang pegawai, menikah dan memiliki 1 orang anak. Anaknya lahir pada 2 Januari 2016. Wah, ini mepet sekali. Bagaimana PTKP dia di tahun 2016? Nah, anaknya lahir 2 Januari 2016, berarti nggak masuk di tahun 2016, karena dilihatnya adalah 1 Januari 2016. Di tahun 2016 berarti dia belum punya anak, berarti 0. Nah, apakah sudah menikah? Dia tadi sudah menikah kan? Sudah menikah, maka K0. Begitu ya. Jadi inilah PTKP-nya, diri wajib pajak ya, status kawinnya iya, tapi tanggungannya belum. Karena lahirnya 2 Januari. Tahun 2016 dia K0. Baru tahun 2017 nanti anaknya masuk sebagai tanggungan. Nah, berikutnya, ini pertanyaannya. Jika kondisi di atas tetap berlanjut sampai dengan tahun 2017, bagaimana PTKP-nya? Maka kondisi 1 Januari 2016 itu dia sudah K1. Jadi 54 itu diri pribadi, 4,5 status pernikahannya, anaknya lagi 4,5. Maka berapa ini? 63
juta. Berikutnya, contoh lagi. Budi seorang pegawai menikah, mempunyai anak kembar yang lahir pada tanggal 31 Desember 2015. Budi juga memiliki tanggungan seorang anak angkat dan orang tua yang keduanya adalah jadi orang tuanya ada dua gitu ya, keduanya adalah pensiunan. Bagaimana PTKP tahun 2016? Oke, 2016 berarti kondisi di 1 Januari 2016. Di 1 Januari anak dia berapa? Oke, anak kembarnya lahirnya di 31 Desember 2015. Maka 1 Januari kan masih ada, anaknya sudah ada. Maka ada anak kembar. Anak ada dua, anak kandung ya, 1 Januari. Kemudian tanggungan seorang anak angkat. Anak angkatnya ini tidak ada informasi kapan mengangkatnya, berarti diasumsikan udah lama. Maka di 1 Januari 2016 ada anak angkat 1, anak angkatnya. Anak angkat masuk sebagai tanggungan, boleh sebagai PTKP. Kemudian orang tua yang keduanya adalah pensiunan. Nah, orang tua sebenarnya boleh menjadi tanggungan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak mempunyai penghasilan. Kalau pensiunan, ya pensiunan itu dia mendapatkan uang pensiun setiap bulan, maka dia masih mendapatkan penghasilan. Maka orang tuanya dia sebenarnya boleh menjadi tanggungan, tetapi dalam hal ini karena punya penghasilan ada dua orang tuanya itu tidak boleh. Dalam pajak, dalam keseharian birrul walidain, berbakti pada orang tua itu wajib hukumnya ya. Jadi ini ya. Jadi statusnya K, anaknya 3. Tanggungannya 3, yang 2 itu anak kandung, yang 1 itu anak angkat. Ya, jadi PTKP-nya ini K3, diri wajib pajak, status kawinnya dan tanggungannya 3. Oke, berikutnya Ani tahun 2016 seorang karyawati belum menikah dan tinggal bersama ibunya. Ani memiliki penghasilan dari menyewakan kos-kosan. Kos-kosan ya, kos-kosan nggak pakai T. Oke. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya nggak ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah PTKP dia di tahun 2016. Oke, maka kondisi 1 Januari 2016. Belum menikah, berarti TK. Ya, tinggal bersama ibunya. Oke. Ibunya tapi punya penghasilan. Oke, berarti nggak bisa jadi tanggungan dong. Ya, jadi TK 0. Ya, gitu. Lanjut, bumi dan bulan, suami istri. Berarti ini pastinya si bumi itu suami, si bulan istri. Biasanya kayak gitu ya. Mereka PNS, memiliki 4 orang anak, serta tinggal bersama kedua orang tua bulan yang tidak berpenghasilan. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana PTKP si bumi dan bulan? Nah, tetapi bumi dan bulan ini ternyata dua-duanya PNS. Nah, berarti kan pemberi kerjanya itu atau negara itu kan akan memotong penghasilan dari si bumi dan si bulan. Tuh. Lalu bagaimanakah negara menghitung PTKP dari si bumi dan si bulan? Ini harus hati-hati. Jadi karena ini tahun 2016 ya, ini tahun 2016. Ya, 4 orang anaknya dan sebagainya itu kondisinya lalu-lalu. Jadi 1 Januari itu sudah seperti itu. Ini asumsinya ya, karena di soal tidak ada. Maka 1 Januari sudah punya 4 anak dan sudah pula bersama orang tuanya. Jadi begini, si bumi itu suami. Nah, bumi dan bulan si istri. Oke. Ya. Mari kita lihat. Nih gini. Si bumi, kita bahas si yang bumi dulu. Bumi kan seorang suami. Dia baik berhak atas PTKP atas dirinya sendiri. Kemudian status pernikahannya, dia mendapatkan 4,5 juta. Lalu anaknya 3. Maksimal 3, yaitu siapa itu namanya ya, anaknya kan kembar 4. Masih anak-anak gitu ya. Maka semuanya masuk, tapi cuma 3, maksimal 3. Oke, baik 72 juta. Kalau notasinya berarti K3. Gitu. Nah, si bulan agak beda lagi. Ingat, bulan adalah karyawati.
karyawati yang bersuamikan orang yang berpenghasilan, maka dia dianggap menjadi tidak kawin, hanya berhak atas dirinya sendiri. Ini saja, Y, tidak kawin. Maka di sini si bulan menjadi TK 0. Anaknya ikut si suaminya. Loh Pak, kok cuma 3? Anaknya kan siapa itu? 4. Anaknya kan 4. Bahkan ada orang tuanya juga. Nah, tidak bisa di sini anaknya 1 masuk ke bulan dan orang tuanya masuk juga ke sini, tidak bisa. Jadi memang cuma karena gini, satu keluarga itu sebenarnya dianggap satu entitas. Jadi keluarga tersebut hanya boleh menanggung 3, yaitu di suaminya saja. Baik, itulah tentang PTKP. Selanjutnya kita masuk ke tarif. Nah, dalam komponen yang penting lagi dalam penghitungan PPh pasal 21 itu adalah tarif. Ya. Menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif yang digunakan untuk PPh-OP, PPh orang pribadi, yaitu tarif di pada pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif ini untuk PPh orang pribadi, tetapi juga digunakan untuk menghitung PPh pasal 21. Tarif ini disebut tarif progresif, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung PPh pasal 21 kan gini, PPh itu sama dengan tarif kalikan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak atau PHKP. Ya, PHKP. Jadi, kalau sudah nanti diketahui penghasilan kena pajaknya, maka baru dikalikan tarif. Nah, bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak? Itu ada di pertemuan berikutnya. Sekarang, terima aja dulu ada yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, kalau ada penghasilan kena pajak sekian, lalu menghitung PPh pasal 21-nya bagaimana? Rumusnya ini. Tarif kalikan penghasilan kena pajak. Nah, cuma karena tarif yang digunakan tarif progresif, maka ada aturan mainnya. Jadi ternyata untuk penghasilan kena pajak dari 0 atau di atas 0 sampai dengan 50 juta itu kenanya 5%. Kalau di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kenanya 15%. Berarti dalam layer atau lapisan kedua ini jumlah penghasilan yang dikenakan ini ada sekitar berarti 250 kurangi 50 sama dengan 200 juta, ya kan? Ada 200 juta. Nah, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta kenanya 25%. Nah, karena 25% berarti di lapisan ini penghasilan yang dikenakan pajak itu berarti ada 250 juta. Kalau di atas 500 juta, kenanya 30%. Ini tidak terhingga, pokoknya di atas 500 juta. Nah, kalau kayak gini, bagaimana implementasinya atau aplikasinya adalah, misalkan ada orang pribadi, ya, dia karyawan, mendapatkan penghasilan ternyata 40 juta. Berarti 40 juta nih. Misalkan PHKP 40 juta. Kalau kayak gini berarti dia cuma dikenakan tarif 5%. Berarti 5% kalikan 40 juta. Sama dengan berapa? 200.000 ya. Ya. 10% 4 juta berarti 2 juta ya. 2 juta. Tuh. Kenapa seperti itu? Karena sampai dengan 50 juta tarifnya 5%. Berikutnya, kalau penghasilan kena pajaknya ternyata 60 juta. Oke, penghasilan kena pajaknya 60 juta. Berarti dia akan kena 2 lapis dong. Yang 50 juta itu 5%. Ya. Dan 5% itu dikalikan berapa? 50 juta. Sama dengan 2,5 juta. Kemudian, kan baru 50 juta nih, sisanya 10 juta. Nah, 10 juta itu kena 15%. 15% kali 10 juta. Sama dengan 1,5 juta. Maka dijumlah PPh pasal 21-nya sama dengan berapa tuh? 4 juta. Nah, begitu cara menghitungnya. Dan seterusnya, misalkan angkanya
Oke, 60 juta saya ambil, kemudian 260 juta. Oke. BHKP 260 juta. Berarti kena 3 lapis. 5%. Berarti kena 5%, 15%, dan 25%. Oke, berarti kalikan 50 ya, sama dengan 2,5 juta. Yang 15% itu kalikannya itu bukan kalikan 210, kalikan 200 juta saja. Karena maksimal itu sampai dengan 250 juta kan di sini. 50 sampai dengan 250 juta itu ada 200. Maka kalikan 200 sama dengan 30 juta. Baru sisanya kan ini 200, ini 50, baru 250. Maka sisanya 10 juta. Karena 260 ya. Totalnya harus 260. Ini kan harus 260. 50, 200 plus 10. Nah, 10 jutanya kalikan 25%. Sama dengan berapa? Ya, seperempatnya. 2,5 juta. Sama dengan berarti ini dijumlahkan menjadi 35 juta. Tuh. Itu kalau BHKP 260 juta. Ya, kena 3 lapis. Nah, bagaimana kalau 500 juta? Nah, 500 juta pas di sini ya, pas di sini 500 juta berarti kalau 500 juta berarti kena 5%, 15%, 25% gitu ya. Kalikan 50 kalikan 200 kalikan, nah yang 20% pas banget karena angka di 500 berarti adalah 250 juta ya. Antara 250 dan 500 itu 250 juta. 250 juta. Ini pas nih 50 sama 200 sama 250 pasti 500. Ini 2,5 juta, ini 32,5 juta. Kalau yang ini sama dengan 62 berapa? 62,5 ya. Maaf, ini yang 15% kalikan 200 itu adalah 30 juta, maaf. Oke. Maka dijumlahkan sama dengan 95 juta. Itulah kalau 500 juta. Atau kalian nanti bisa main hafalan. Oke, sampai dengan penghasilan kena pajak 500 juta pasti 95 juta PPh-nya. Maka di atas 500 juta itu pasti 95 juta plus sisanya itu adalah kalikan 30%. Contoh, kalau 600 juta kan dia akan kena 4 lapis. 5, 15, 25, 30. Sampai dengan sini tadi kan sudah dihitung kan? 95 juta kan? Nah, yang di atas tadi. Nah, ini baru 500 sampai sini nih. Maka sisanya 30% kalikan 100 sama dengan 30 juta. Jadi pasti sama dengan 95 juta plus 30% kalikan 100 juta sisanya ya. Berarti 125 juta. Kalau 700 juta bagaimana? 700 juta gampang juga. 700 juta pasti 95 juta PPh-nya ya, plus sisanya berapa? 700 kurangi 500 berarti 200. Ini plus 200 juta kalikan 30%. Tarif tertingginya. Sama dengan berapa? Nah, ini dihitung aja. 200 jutanya kali 30%. 30% itu sama dengan 60 ya. 60. Maka 95 tambah 60 sama dengan 155 juta. Ya, itu cara tepatnya. Oke. Baik. Maka ini kalian kerjakan sendiri. Kalau benar jawabannya akan seperti ini. Teng 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 teng. Ah, itu ya. Mudah-mudahan benar. Nah. Lanjut. Saat terutang. Saat terutang PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan, misalkan kita yang sebagai pegawai dipotong PPh pasal 21, itu terutangnya kapan? Yaitu saat dilakukannya pembayaran. Atau
ketika walaupun kita belum dibayar, tapi sudah waktunya dibayar, gitu ya. Tapi kemudian yang bayar nggak sanggup bayar atau belum bayar, maka saat itu pun sudah dianggap sebagai saat terutang, yaitu bagi kita sudah harusnya menerima hak tersebut. Jadi saat dilakukan pembayaran atau saat terutang sebagai penghasilan, harusnya tanggal ini saya gajian, nah itu sudah terutang. Maka di saat itulah kita akan dipotong BPH. Bagi pemotong, pemotong itu terutangnya itu kepada negara. Setelah motong, kapan dia harus menyetorkan? Ya, kapan terutang kewajibannya untuk menyetorkan? Ternyata terutangnya adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutang sebagai penghasilan. Jadi misalkan ini bayar gaji Januari, ya, tanggal 1 Januari dibayarkan gajinya. Maka terutangnya itu adalah akhir bulan, berarti 31 Januari, maaf 31 Januari. Itu udah mulai terutang, tapi setor ke kas negaranya boleh sampai dengan 10 Februari. Itu terutangnya dari akhir bulan, kemudian waktu bayarnya paling lambat 10 Februari. Itulah saat terutang PPh pasal 21. Baik. Tuntas sudah pembahasan PPh pasal 21, penghantarnya dulu. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana penghitungannya. Ini penghitungannya, yang sisi ini penghitungannya. Karena tadi kita sudah bicara pemotongnya, jenis penghasilannya, penerima penghasilan, kemudian komponen-komponen penghitungannya seperti PTKP, kemudian tarif. Maka nanti kita akan aplikasikan bagaimana untuk pegawai tetap, tidak tetap, ya, kemudian bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Pakai yang ini nih, juga yang ini nih, PPh pasal 21 yang final. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.